Eh, Ah, kuning tuh. ya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di suasana yang agak berbeda. Kalau biasanya kita ketemu di Jakarta, panas, indoor segala macam. Nah, ini sebetulnya kita ingin melihat bahwa sesi stage terakhir, stage ketiga, meskipun masih berjalan untuk kaitannya dengan latihan sumber daya untuk FAN. Jadi teman-teman yang selama ini masih mereka-reka, ada nggak sih latihannya? Kayak gimana sih modelnya? Nah, ini sebetulnya udah hari yang ke hampir 1 bulan. Jadi yang awalnya ada pemain peraga yang sesuai dengan topik, sekarang udah mulai mereka bermain sesuai apa, dibiarkan bermain dengan intensitas yang mungkin beda dengan situasi ketika profesional, tetapi paling tidak ini menjadi satu experience yang luar biasa. Dan kalau kita bicara progres luar biasa, mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Ferry, oleh Ibu Waketum. Tapi intinya bahwa ini kita ingin sekaligus juga memberikan laporan atas apa yang sudah kita jalankan sejak bulan Juni tahun lalu sampai di bulan Februari tahun ini, bahwa kita terus berprogres. Teman-teman juga melihat dari sisi equipment juga sudah ada, jadi bukan kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang dalam karung gitu. Jadi memang ini part yang cukup penting sebelum kita memang masuk fase yang untuk yang approval testing dari FIFA. Mungkin pembukanya itu dulu, karena nanti lebih detail seperti apa substansinya Ibu Waketum, Pak Ferry, Pak Masalah. Oke, jadi apa yang tadi ada introduksi director apa FAN-nya project leader FAN, ya, itu persis seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi intinya hari ini kalau kita lihat mulai dari alat peraga yang didemonstrasikan atau yang kita gunakan sekarang ini, mulai dari simulator, kemudian semua peralatan yang ada ini persis seperti yang kita beli, yang juga digunakan oleh World Cup Under 17 kemarin. Jadi nanti mungkin ada modifikasi lebih cantik, misalnya video monitor yang ada di fieldnya itu ya ada ada bridgingnya, ada rodanya, hanya itu saja. Tapi basically bahwa semua peralatan yang ada yang disajikan oleh Okai itu persis seperti apa yang ada di Piala Dunia, yang juga ada di beberapa negara yang sekarang ini sedang melakukan VAR. Nah, tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan orang Okai, termasuk juga orang FIFA, ya. Intinya bahwa progres ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nanti teman-teman wartawan juga bisa berkomunikasi langsung biar mendapatkan informasi yang lebih clear, lebih detail dari orang yang tepat, bahwa progres mulai dari stage pertama sampai dengan hari ini progresnya bagus, ya. Hanya memang jadi waktu bisa sampaikan ketersediaan SDM kita ini yang memang perlu digali lebih banyak untuk bisa mendapatkan sources SDM atau wasit atau referee, termasuk juga video VOR analis, itu juga nanti akan kita lebih memperkaya. Jadi kita akan melakukan beberapa tahapan-tahapan nanti sesuai dengan trial yang sekarang ini dilakukan dalam training, juga akan kita lakukan dengan akselerasi di beberapa kesempatan. Jadi intinya semuanya clear. Ya, Thank you, terima kasih Pak Dirut, Pak Direktur, sekaligus Pak Project Leader. Di kesempatan kali ini, saya atas nama PSSI mewakili Pak Ketua Umum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada LIB, Pak,
kerja kerasnya, komitmennya yang paling penting karena ini merupakan proyek yang membutuhkan komitmen tingkat tinggi. Banyak sekali tantangan-tantangannya, setiap tantangan harus mencari jalan. Kalau di sini tidak ada kemauan yang cukup kuat, pasti sudah menyerah di tengah jalan. Termasuk semuanya dari sisi equipment, dari sisi izin, dari sisi semua hal detail teknikalnya dan juga SDM-nya. Secara sumber daya manusia saat ini kita memiliki jumlah wasit untuk di Liga 1 adalah 18, kemudian Liga 2 kemudian asisten ada 36. Tetapi untuk saat ini di VAR yang ready dan lolos sampai ke tahap selanjutnya yaitu tahap stage 3 adalah sebanyak 13 orang, 13 wasit plus 22. Sisanya dari mereka akan masuk ke dalam batch 2 yang akan kita fokuskan juga mulai tanggal 16 sampai dengan 26. Sehingga untuk batch 1 ini sebanyak 13 orang wasit plus 22 asisten wasit, VAR dan AVAR kita sebelumnya itu sudah ready untuk bertugas dan akan menunggu assessment dari FIFA sebagai last assessment untuk mereka bisa kemudian melakukan pertandingan trial. Rencananya FIFA akan hadir antara tanggal 1 dan tanggal 8 Maret ke sini untuk melihat training terakhir daripada kesiapan di batch 1 ini untuk menentukan trialnya seperti apa, kompetisinya di mana yang akan kita trial, nanti lebih lanjutnya mungkin Liga akan menyampaikan lebih lanjut di mana akan trialnya di kompetisi apa terlebih dahulu sebelum kita benar-benar official. Jadi kita memastikan bahwa wasit dan asisten wasit yang akan kita lepas untuk go dengan VAR benar-benar ready dan benar-benar siap. Tidak berhenti sampai sana, kita juga akan menggelar training untuk batch 2 dan batch 3 yaitu sisa wasit dari 13 dan 22 ini plus 24 dan 48 wasit Liga 2 yang ada saat ini dan asisten wasit, karena nantinya ke depannya kami berharap sinergi antara PSSI dengan Liga bahwa setiap kali seleksi wasit setiap tahunnya dalam registrasi, seleksi VAR ini merupakan rangkaian dari seluruh seleksi. Jadi biasanya refreshment selection itu hanya berupa fitness test, FIFA test dan rules of the game video test. Ini ada VAR test juga. Jadi mungkin rangkaiannya akan jadi satu, setiap tahunnya akan ada refreshment. Mereka lolos fitness test terlebih dahulu, lolos rangkaian LOTG dan video test terlebih dahulu, dan kemudian ada VAR refreshment test. Sehingga harapannya tahun depan, tahun ini maksudnya di musim ini yang nanti akan di musim depan ini 2024-2025 kita sudah memiliki 18 yang ready plus 24 yang ready juga, sehingga apabila ada naik turun itu nanti akan diambil lagi VAR license-nya dari perwasitan sendiri.